Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Kenalkan, nama saya Ibrahim Wahyu Saputra. Saya merupakan CGP Angkatan ke-10 Kepulauan Anambas. Dengan fasilitator Bunelwati SPD MPD dan dengan pengajar praktek Bu Sumiati SAG. Latar belakang, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan, CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Rencana kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah dan meminta izin berbagi bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi praktek segitiga restitusi. Yang keempat, membagikan pemahaman kepada rekan guru tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur keberhasilan. Siswa dapat meyakini keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta mewujudkan kebiasaan positif dalam diri yang tercermin dalam karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mengevaluasi keyakinan kelas yang dibuat secara berkala. Yang kedua, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer. Yang ketiga, menerapkan segitiga restitusi pada setiap permasalahan. Yang keempat, berkolaborasi dengan berbagai pihak agar terciptanya budaya positif. Konsep inti pada budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Keyakinan kelas, 7. Segitiga restitusi. Berikut ini adalah video pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMK Negeri 1 Anambas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Anambas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Anambas. Adapun kegiatan pada hari ini adalah berbagi aksi nyata bersama calon guru penggerak, yaitu Bapak Ibrahim Wahyu Saputra. Yang pertama, kegiatan pertama itu ada sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Anambas, pada kesempatan kali ini tak lupa kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti aksi nyata dari calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Anambas, yaitu Bapak Ibrahim. Ya, di dalam aksi nyata ini di modul budaya positif, ya, kalau tidak salah itu yang 1.4 dulu kan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian
nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, sekarang masuk di budaya positif. Mudah-mudahan dengan aksi nyata dari calon guru penggerak Pak Ibrahim di dalam budaya positif ini akan membawa hal yang positif bagi kita semua. Ya. Di sini Bapak Ibu, kita di aksi nyata ini, mari kita kalau sudah mendapatkan ilmu, makanya kita diingatkan kembali. Ya, tetapi hal baru maka kita serap dan akan kita terapkan. Mudah-mudahan ini adalah virus baik yang ditularkan dari calon guru penggerak Pak Ibrahim, dan itu akan membawa gerakan di sekolah ini. Ya, untuk tanpa panjang dan lebar, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung saja kita melihat dari kegiatan berbagi aksi nyata dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Ibrahim Wahyu Sapitra. Kepada Bapak di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita berkumpul dalam kegiatan berbagi aksi nyata, yaitu perkenalkan, saya Ibrahim Wahyu Saputra, saya calon guru penggerak angkatan ke-10. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang budaya positif. Tujuan dari kegiatan berbagi aksi nyata ini adalah yang pertama, calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dan dari modul budaya positif, serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nanti kita akan berbagi pemahaman dari hal-hal yang sudah saya pelajari, mungkin sedikit ilmu yang dapat dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, untuk pembahasan kali ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia, yang keempat tentang kebutuhan dasar, yang kelima tentang posisi kontrol restitusi, yang keenam tentang keyakinan kelas, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Nah, oke, sebelum kita mulai, mari kita ada pertanyaan pemantik dulu. Silakan Bapak Ibu bisa di scan barcode-nya di sini, atau buka web dari menti.com lalu masukkan kode ini. Nah, silakan Bapak Ibu dapat di scan barcode-nya. Nah, jadi kegiatan ini sekaligus saya ingin berbagi tentang penerapan IT dalam pembelajaran. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu pakai di kelas atau saat daring atau online. Nah, seperti itu dapat Bapak Ibu pakai. Nah, kali ini yang pertama adalah kita menggunakan Mentimeter atau menti.com. Kita coba. Oke, ada yang sudah masuk? Sudah. Nah, kodenya 6619 2017. 6619 2017. Sudah? Ada yang masih kesulitan? Oke, kalau sudah, di situ akan muncul satu pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Nah, kalau kita berangkat sekolah, tentunya kita ingin punya aura positif ya. Gak mungkin kita datang ke sekolah mukanya semua cemberut semua. Nah, gitu kan. Pasti kita ingin punya
aura-aura positif yang hadir di lingkungan kita. Nah, bagaimana itu, apa pentingnya untuk kita? Nah, silakan tuliskan di situ. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Oke, ini ada sudah satu yang menjawab, agar mengalir aura positif dalam lingkungan sekolah. Oke, bagus sekali. Jadi kita dalam lingkungan sekolah ada aura-aura positif yang dapat memotivasi kita. Nah, kalau misalkan kita di sekolah berarti belajar mengajar ya, kegiatan belajar mengajar. Kalau auranya positif tentunya kita menjadi semangat, menjadi lebih fokus, menjadi bahagia gitu. Yang penting kalau kita belajar mengajar itu yang penting bahagia. Ya, bahagia. Oke, ada lagi? Silakan diisi. Ya, selanjutnya siapa? Oke, ada lagi. Suasana positif akan sangat mendukung perkembangan positif anak, terutama dalam pembelajaran di kelas. Bagus. Nah, jadi suasana positif yang anaknya tadinya bosan, tidur-tiduran, nah menjadi semangat untuk mengikuti pembelajaran. Gitu kan. Ada lagi? Kalau nah. Oke, selanjutnya. Nah, oke. Kalau sudah itu tadi sudah mewakili, selanjutnya ada apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tadi ketika suasananya positif, apa tadi? Murid menjadi apa? Menjadi lebih apa? Nah, karena kita suasananya menjadi positif, auranya positif, lingkungan positif. Jadi dalam proses pembelajaran murid akan menjadi lebih apa? Nah, boleh satu kata aja, nggak apa-apa. Satu kata kirim. Nah, nggak harus semuanya diisi. Itu ada beberapa kolom kan, ada 3 kolom. Nah, boleh satu kata aja kirim. Nah, oke, siswa akan lebih interest. Nah, jadi akan lebih tertarik ya, dan akan lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Bagus. Nah, jadi jika aura positif, anak akan lebih tertarik dan tidak bosan, tidak tidur-tiduran. Nah, kadang ada beberapa anak tuh yang mudah bosan, mudah tidur-tiduran. Mereka ingin mencari kesenangan dalam pembelajaran. Nah, itu jika auranya positif dia lebih interest dan siswa akan lebih bersemangat. Nah, oke, siswa lebih responsif, kayak apa ya responsif. Jadi siswa lebih respon, cepat merespon. Nah, lebih tanggap. Ada pertanyaan, nah, ada pertanyaan. Ada yang bisa menjawab, nah bisa menjawab kayak gitu. Jadi lebih semangat, lebih responsif. Nah, mungkin ada yang, nah, oke. Jadi di sini ada beberapa kata yang menjadi lebih besar. Ini sambil berbagi aplikasi ya. Aplikasinya jika dia kata-katanya sama antara satu siswa jawabannya, dia akan menjadi lebih besar. Nah, ini bisa dipakai di kelas. Misalkan ada pembelajaran yang meminta pendapat, meminta jawaban. Nanti kalau jawaban yang sama, dia akan semakin besar. Oke. Jadi ini sekaligus berbagi aplikasi ya. Ini namanya Mentimeter. Bisa untuk brainstorming. Oke. Banyak nih, ada yang lebih tertarik, lebih fokus, lebih semangat. Nah, anak tidak bosan. Oke, itu jawabannya semuanya benar ya. Bagus. Kita coba kembali ke slide tadi. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan itu tadi membuat budaya positif di sekolah. Oke. Berikutnya, perubahan paradigma pembelajaran. Baik. Jadi kita zaman terus berubah ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi pendidikan kodratnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak yang di perkotaan itu berbeda mungkin cara belajarnya di sini. Di sini daerah pesisir, ada daerah pegunungan nanti, ada yang daerah perkotaan. Itu beda-beda cara belajarnya. Yaitu pembelajaran mengikuti kodrat alam.
Ada juga pembelajaran mengikuti kodrat zaman. Nah, sekarang zamannya berubah, karakter anak berubah dengan teknologi-teknologi yang terus berkembang. Nah, itu membuat perubahan paradigma dalam pembelajaran. Oke, jadi dalam perubahan paradigma pembelajaran itu ada dua, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang dulu sekarang berubah ke teori kontrol. Sekarang paradigma pembelajaran kita berubah ke teori kontrol. Nah, apa itu? Nah, sekarang kita bermain kelompok, coba berpasangan dua-dua, nggak ada temennya. Oke, dua. Nah, sekarang coba berhadapan-hadapan, lalu genggamkan tangan, salah satu genggamkan tangan. Salah satu hadap-hadapan, salah satunya genggamkan tangan. Nah, bayangkan bahwa di dalam genggaman tangan itu ada barang yang sangat berharga buat kalian. Apa barang yang berharga? Nah, bisa emas, bisa apalah, intinya juga barang hal yang tidak ingin kamu berikan ke orang lain, itu berharga sekali. Nah, silakan teman satunya itu berusaha membukanya. Nah, berusaha membukanya dengan sekuat tenaga. Teman satunya berusaha membukanya sekuat tenaga. Bisa dengan membujuk, menghadik, menggoda, atau menawarnya. Nah, silakan. Saya berikan uang kalau dibuka. Saya berikan, silakan dibuka. Ini ada yang gak mau kalau dibuka. Oke. Jadi apa yang didapat setelah pembelajaran yang didapat itu? Jadi tidak mau membukanya ya, walaupun ditawarin, dibujuk, digoda, banyak, kita tetap berpegang teguh bahwa ini barang berharga saya, ini tidak boleh dibuka oleh siapapun, gitu ya. Nah, berarti nih ada pertanyaan. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan yang dibujuk, godaan paksaan atau teman Anda? Kenapa nggak dibuka tadi? Supaya benar kerja keras membukanya. Supaya kerja keras. Oke. Terus ada lagi yang kenapa tadi nggak dibuka? Siapa tadi yang nggak dibuka? Nah, siapa kenapa nggak dibuka? Karena barangnya sangat berharga, jadi ya nggak boleh diambil oleh orang. Oke, bagus sekali. Oke, karena barangnya sangat berharga, nggak boleh diambil oleh orang. Lalu, ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sekuat tenaga? Nah, itu tadi. Kenapa? Ya. Kenapa tetap bertahan? Walaupun dibujuk, walaupun dirayu, kayak gitu tetap bertahan. Oke, karena itu tadi betul yang disampaikan Melody. Karena, oke. Karena pelit nggak mau berbagi ya. Oke, jadi karena itu merupakan barang berharga pribadinya, tidak boleh orang lain untuk membukanya. Oke. Nah, apa hubungannya dengan anak didik kita dalam murid-murid kita, gitu ya? Jadi ketika kita sebagai guru, anak didik kita ada yang membuat kesalahan atau membuat sesuatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan. Nah, kita sebagai guru itu walaupun kita hardik, walaupun kita caci maki, walaupun kita marah-marahin apapun itu, kalau anak itu berpegang teguh pada pendiriannya, tidak mau mengaku, dia tetap tidak mau mengaku. Karena itu merupakan hal pribadinya yang tidak ingin diubah, tidak ingin diketahui orang, tidak ingin yang disebarluaskan, tidak ingin berubah dia, tidak ada motivasi dari diri untuk mengubah itu. Walaupun dimarahin, nanti saya beri uang kalau ngaku kayak gini-gini. Kalau dia dari dirinya sendiri tidak ingin membuka atau mengungkapkan itu, dia tidak akan mengungkapkan. Kita suka walaupun kita sebagai guru kita tidak bisa memaksanya kan, anak itu udah ngaku gitu kan.
mencuri tapi nggak ngaku kayak gitu. Nah, ada kayak gitu. Tapi kita harus gimana caranya? Itulah perbedaannya dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, kita perbedaannya dari dulu itu adalah stimulus respon. Jadi guru harus diikuti oleh siswa. Jadi dimarah-marahin siswa nurut, ngikut gitu. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Nah, itu perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, yang pertama adalah kebutuhan kita sama kalau di stimulus respon. Nah, kalau teori kontrol kebutuhan berbeda. Kalau siswanya tadi kebutuhannya nggak pengen diketahui, kalau kita sebagai gurunya pengen memperbaiki anaknya, pengen memperbaiki kesalahan, tapi kalau tadi siswanya nggak mau memperbaiki kesalahan. Itu kalau kita teori kontrol, berarti siswa itu beda-beda, nggak ada satu sama jenis. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mungkin anak yang terlambat ada alasan tertentu. Kita bayangannya kalau kita melihat anak terlambat itu pasti bangunnya kesiangan, pasti dia tidurnya kemalaman, kayak gitu kan. Tapi ternyata anak punya gambaran yang lain, punya pemikiran yang lain. Nah, itu ada di teori kontrol. Nanti bagaimana mengungkapnya akan kita pelajari di berikutnya. Yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Nah, ini berarti kalau kita melihat anak salah berarti itu buruk gitu. Tapi kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan datang terlambat ternyata ayahnya sakit, tadi harus mengurus ayahnya dulu berobat, kayak gitu kan, itu ada pendapat lain gitu kan. Tapi kalau berdasarkan stimulus respon ya berarti buruk gitu kan. Orang lain bisa mengontrol saya, kalau di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Udah mau dibuka kepala tangan tadi kan. Nah, itu kalau stimulus respon lebih ke pemaksaan, ada pada membujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrol itu lebih ke kolaborasi, konsensus, pilihan baru. Nah, kita mencari solusi yang baru, kita mengajak diskusi, memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menstimulus anak dan mencari solusi dari permasalahan dari itu. Nah, kalau di stimulus respon berpikir menang dan kalah. Jadi kita sudah memarah-marahi anak kayak gitu kan. Kita berusaha untuk menang, tapi ternyata anak tetap nggak mau. Nah, gitu kan. Jadi ada menang, ada kalah. Tapi kalau di teori kontrol, anak dan guru sama-sama berpikir menang, win-win solution. Gitu kan. Jadi anak senang, kita pun senang juga. Itu yang diharapkan di teori kontrol. Nah, ini ada mencoba mengubah pandangan orang lain. Ini kalau stimulus respon, kalau teori kontrol mencoba memahami pandangan orang lain. Kita harus berusaha memahami pandangan anak. Itu diharapannya di teori kontrol. Oke. Nah, perubahan paradigma. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Jadi kita harus berpihak kepada murid. Semua yang dilakukan di sekolah harus untuk murid, gitu ya. Dan setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin ada yang bisa dibentak, ada yang nggak bisa dibentak, ada yang pembelajarannya harus lembut-lembut, ada yang harus dikasih tolong. Nah, ada yang berbeda-beda, cara menangani anak itu berbeda-beda, itu berdiferensiasi. Sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya di masa yang akan depan nanti. Oke, berikut lanjut ke disiplin positif. Nah, jadi tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid kita untuk menjadi orang yang seperti mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau di disiplin positif kita ingin mendisiplinkan anak, itu ada biasanya kita pakai apa? Peraturan. Ya, peraturan. Ada peraturan. Nah, itu ada beberapa hal yang kalau misalkan peraturan kita berarti masuk ke kadang ada hukuman ya, ada konsekuensi kayak gitu. Nah,
kita bagaimana caranya agar menumbuhkan motivasi intrinsik, karena ini adalah yang berpengaruh besar untuk memotivasi menjaga anak agar disiplin. Nah, di Jepang itu tidak harus dilihat, tapi dia tetap disiplin, membuang sampah disiplin, berjalannya disiplin, nyebrang disiplin, karena sudah tertanam dari diri. Itu motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari diri. Nah, berbeda dengan hukuman dan hadiah. Ini motivasi dari luar. Misalkan kalau ada hadiah, aku mau ngelakuin itu. Kalau misalkan ada hukuman, nanti ditengok lah. Kalau ada guru nanti kena marah kayak gitu. Itu hukuman dan hadiah. Jadi bagaimana caranya kita agar menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi disiplin diri berarti kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, oke, kita coba bermain lagi. Sekarang berpasangan lagi, kita ingin bermain Abu dan Abi. Nah, sambil nanti ada pertanyaan di sini, mari kita buka dulu. Oke, nah di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak ingin melihat siapa yang terkena nanti untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan berpasangan berhadapan-hadapan, tangannya di. Oke, tangannya begini. Oke, tentukan siapa yang ingin menjadi Abu, siapa yang ingin menjadi Abi. Nah, berpasangan. Nah, nanti ketika saya sebut siapa, misalkan Abu, Abi berarti. Nah, misalkan sebut Abu berarti Abu yang ini. Nah, gitu. Yang ini berusaha menghindar. Ya. Yang dipanggil nanti yang gerak. Oke. Oke, sudah siap? Sudah siap? Siapa yang jadi Abu, siapa yang jadi Abi? Sudah siap? Oke. 1, 2, 3, 4, Abi. Oke, siapa yang kena? Oke, silakan. Pemanasan dulu, Pak. Oh, pemanasan dulu. Boleh. Karena masih belum paham ya. Ulangi lagi. Oke, kita mulai lagi. Ulangi. Tadi pemanasan katanya. Siap, belum paham. Oke, siapa? Udah. Oke, udah. Kita mulai lagi. 1, 2, Abi. Siapa kena? Gak ada kena. Beneran kena? Oh enggak. Ulangi lagi. Yuk, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abu. Oke, siapa yang salah? Yang salah siapa? Oke, Bu Zulma, di sini ada permainan tadi hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada kalimat membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Termasuk hukuman. Karena tadi itu dia membuat kesalahan terus dikasih kayak ganjaran apa gitu yang harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Betul, hukuman ya. Karena ganjaran atau tanggung jawabnya itu tidak disesuaikan dengan hal yang positif. Jadi di sini belum ada aturan sebelumnya, belum ada peraturan bahwa mematahkan pensil nanti bersih WC. Nah, itu kan nggak ada, berarti itu merupakan hukuman. Terus siapa tadi yang salah lagi? Nggak ada? Oke, lagi, ulang lagi.
Fokus. 1, 2, 3, 4, 5. Abi. Oke, lanjut lagi. Siapa dulu? Nah, siapa tadi yang itu? Dari sini dulu, Bunora dulu. Oke. Kamu siapa? Siapa yang kalah? Oh, udah ya. Oke. Jadi di sini ada kalimat lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kemarin udah ada peraturan belum? Kalau terlambat akan lari lapangan. Jadi udah ada peraturannya belum? Kalau kayak gitu, ada peraturan nggak? Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ada hukumannya. Ada peraturannya berarti. Oh, ada peraturannya. Karena ya. Jadi termasuk konsekuensi. Oh, dia karena udah ada peraturan sebelumnya. 2 kali terlambat. Kesepakatan. Nah, kesepakatan sebelumnya. Oke, tadi siapa? Ibu Zulma. Siapa tadi yang? Oh, saya juga. Oke, Bu Zulma. Di sini ada berdiri di depan kelas, mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Oke, betul ya, termasuk hukuman. Terus berikutnya Ibu, panggilannya Bu Devi, Bu Yuli. Oke. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman atau peraturan atau konsekuensi? Masuk hukuman, ya, termasuk hukuman. Terus siapa lagi tadi? Logi apa dengan? Siapa? Logi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi konsekuensinya karena mengotori meja harus dibersihkan, gitu ya. Ada yang salah tadi? Oke. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 karena ramai di dalam kelas. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, jadi udah mulai paham ya. Tadi awal-awal masih pada bingung bagaimana menentukan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada bagian lagi. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Oke, sudah mulai pada paham. Nah, lalu berikutnya motivasi perilaku manusia. Nah, setiap perilaku yang salah dilakukan oleh murid pasti punya motivasi. Yaitu yang pertama pasti dia ingin menghindari kena hukuman. Nah, yang kedua dia ingin dapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga dia ingin menjadi seperti yang dia inginkan. Misalkan dia percaya bahwa dia ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, ingin menjadi orang yang disiplin. Berarti dia melakukan sesuatu karena punya motivasi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu yang ketiga. Nah, sehingga terbentuklah konsep disiplin identitas gagal, nah, dan disiplin identitas sukses. Nah, itu kalau gagal, misalkan kita memberikan hukuman ke anak nih, memberikan hukuman.
hukuman bersifat kan biasanya memaksa, bersihkan WC-nya gitu. Atau bersihkan lapangan gitu. Itu bersifat memaksa. Kadang anak terpaksa, kadang tersakiti gitu kan. Nah itu membuat murid down. Itu membuat murid merasa bersalah. Oh berarti saya punya gagal, merasa gagal, anak murid itu merasa gagal. Nah, terus berikutnya yang kedua adalah memberikan penghargaan, bersifat senang-senang ya berarti ya, penghargaan bersifat senang. Nah ini membuat murid ketergantungan. Jadi kadang kalau kita besok yang juara 1 akan dapat hadiah ini, nah besoknya lagi ternyata semester depan nggak ada hadiahnya lagi, guru wali kelasnya ganti. Nah anak murid nggak semangat lagi, menjadi nggak semangat lagi untuk belajar gitu. Nah itu penghargaan. Jadi membuat murid ketergantungan dengan apa yang diinginkannya. Konsep disiplin yang berikutnya identitas sukses. Nah ini berupa konsekuensi. Yang pertama yaitu dia membutuhkan stimulus respon atau reaksi terhadap sesuatu. Nah berarti kita membuat kesepakatan, misalnya kesepakatan bahwa ketika nanti terlambat masuk kelas, maka kamu akan tinggal di kelas selama istirahat 10 menit karena kamu terlambatnya 10 menit masuk kelas. Nah itu dia mempunyai konsekuensi. Jika terlambat maka dia perlu belajar lagi selama 10 menit di kelas. Nah itu memberikan respon, aksi reaksi gitu ya. Nah reaksinya. Nah berikutnya adalah tentang restitusi. Jadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi memunculkan motivasi dari diri bahwa murid ingin benar-benar memperbaiki kesalahannya sendiri untuk dapat kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya agar karakternya jadi lebih baik. Oh gak apa-apa kamu, lain kali jangan diulangi lagi ya kayak gitu ya kayak gitu. Artinya memberikan dorongan kepada murid agar memperbaiki kesalahannya sendiri. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia di sini ada teorinya ada 5, yaitu yang pertama dia membutuhkan melakukan sesuatu karena bertahan hidup. Yang kedua karena kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat tentang kebebasan. Yang kelima tentang kesenangan. Nah yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi alasan yang melakukan anak untuk bertahan hidup, misalkan bertahan hidup itu seperti kesehatan, rumah, atau makanan. Contohnya misalkan anak terlambat. Nah, kenapa kamu terlambat? Gitu. Ternyata dia lupa sarapan pak, nggak sarapan dulu, gitu. Dia membutuhkan makan, gitu kan. Terus kenapa terlambat? Tadi sakit ini, intinya sakit. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tentang bertahan hidup. Terus yang berikutnya kebutuhan bersifat psikologis. Jadi anak-anak berbeda ya, karakternya macam-macam ya. Nah ini ada yang bersifat psikologis untuk disayangi dan diterima. Nah itu ciri-cirinya dia biasanya suka milih-milih guru, suka kerja kelompok. Kenapa? Karena dia suka mencari perhatian. Nah perhatian oleh temannya, perhatian oleh gurunya, perhatian oleh orang tuanya. Kadang anak pengen membuat kesalahan karena ingin orang tuanya dipanggil, biar orang tuanya memperhatikan dia. Ada yang karena apa bikin usil aja gitu kan, biar diperhatiin teman-teman. Nah itu kebutuhan bersifat psikologis, dia pengen disayang, pengen dicintai dan diterima gitu. Nah lalu kebutuhan tentang kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah itu kekuatan ini biasanya orang itu ciri-cirinya ingin menjadi pemimpin, kepala geng misalnya, atau ingin jadi ketua kelompok, atau ingin jadi ketua OSIS gitu. Dia biasanya ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi orang yang hebat dan diakui, menjadi yang terbaik. Kadang hebat, kadang ditakuti, kayak gitu juga. Nah, terus ciri-cirinya tentang kekuatan. Nah, berikutnya tentang kemandirian atau kebutuhan tentang kemandirian dan otonomi. Nah, ini kemasan, memiliki pilihan suka hal-hal baru dan menarik. Nah, biasanya dia ciri-cirinya suka bosan dengan sesuatu hal. Misalkan, Pak kok belajarnya gini-gini terus gitu. Nah, kadang anak bosan juga. Coba pengen belajar yang lain kayak gitu. Nah, itu anak udah bosan. Jadi kita sebagai guru harus
berinisiatif untuk mencari hal-hal baru. Nah, itu. Lalu yang berikutnya kebutuhan mencari kesenangan. Dia suka bermain, suka tertawa, suka bersenda-gurau. Nah, kadang dia ketika saking sukanya tentang sesuatu, dia sangat konsentrasi melakukannya. Misalkan ada yang paling suka puzzle, dia ingin merangkai puzzle sampai 2 hari, nggak selesai-selesai. Nah, itu. Ya, dia itu kadang suka iseng dengan temannya, gitu kan, karena dia kan senang-senang isinya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang dimiliki anak yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus tahu anak ini tuh kebutuhannya apa sih. Dia butuh diperhatikan, ada yang butuh disayang, ada yang butuh menjadi pemimpin, ada yang butuh menjadi kesenangan, gitu. Beda-beda anak, nggak bisa diperlakukan dengan sama. Nah, posisi kontrol restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Yang kedua, kita membuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Yang kelima, kita sebagai manajer. Nah, kita biasanya di posisi mana? Silakan kalian coba renungkan dan mati. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita suka membuat merasa anak bersalah? Apakah kita suka melindungi murid sebagai teman, gitu ya. Itu beda-beda posisi kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Kita biasanya menghadik, menyakiti, membuat ancaman. Kalau tidak gini maka nanti akan gini. Nah, itu membuat ancaman. Membuat anak akan memberontak. Nah, memberontak, dendam, begitu ya. Terus yang berikutnya membuat merasa bersalah. Biasanya cirinya adalah kita berceramah atau mengungkapkan kekecewaan kita. Nah, kamu gini bikin kecewa bapak, gitu kan. Harusnya kamu tuh buat begini panjang lebar itu ceramah itu membuat anak kadang menyangkal atau bohong. Daripada menyakiti perasaan gurunya, mending disangkal aja, dibohongin aja gitu. Nah, yang ketiga adalah membuat teman sebagai teman. Nah, ini biasanya gurunya suka melindungi muridnya gitu. Misalkan anak ini nggak masuk, terus gurunya sebagai membuat alasan itu sakit kemarin itu gini. Nah, itu murid ketergantungan dengan membuat murid ketergantungan dengan guru. Ketika gurunya nggak ada, dia bingung mau berlindung kepada siapa gitu kan. Itu kalau sebagai teman. Nah, yang berikutnya tentang pemantau. Guru sebagai pemantau itu mengukur, menghitung, membuat disiplin jika diawasi. Nah, ini jadi ini ketika pemantau ya, guru sebagai pemantau itu misalkan anak ingin melakukan sesuatu hal, lihat dulu ada gurunya nggak yang ngawasi gitu. Nah, ini membuat aturan, lalu ketika nggak diawasin anak itu melakukan salah gitu ya. Jadi jika diawasin aja anak itu melakukan hal yang positif gitu. Nah, yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan diyakini. Ini manajer ya, ini manajer. Jadi juga pertanyaan-pertanyaan apa yang diyakininya. Kamu ingin menjadi murid seperti apa? Kamu ingin punya karakter yang bagus seperti apa? Yaitu yang dimiliki dalam dirinya. Nah, berikutnya keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membuat beberapa peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan di kelas? Mungkin ada yang bisa? Apa itu peraturan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan biasanya sudah dibuat atau sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, kalau keyakinan kelas kita berarti siapa nih yang yakin? Kamu yakin ini enggak? Kamu yakin ini enggak? Berarti kita harus mencari mempersilahkan anak-anak yang lain untuk membuat keyakinan apa yang dia yakini. Nah, ini misalkan caranya adalah yang pertama, mempersilahkan anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan di dalam kelas. Pengen kelasnya itu seperti apa? Pengen kelasnya bahagia, semangat, apa tertib, tanggung jawab, disiplin, apa religius gitu. Itu sesuai keyakinan anak yang itu dalam kelas itu.
Nanti bisa juga akan diubah sewaktu-waktu jika ingin diubah. Yang kedua, mencatat semua masukan muridnya tadi. Kalau sudah dicatat, baru disusun kalimat-kalimat menjadi kalimat positif. Misalkan jangan berisik, gitu kan. Kalimat positifnya gimana? Berarti dengarkan guru ketika berbicara, gitu kan. Jadi jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif. Jangan, gitu jangan ya. Coba gunakan kalimat positif. Terus temukan nilai kebajikan yang diyakini atau dituju. Contohnya misalkan tadi jangan berisik. Berarti nilai apa yang ingin kita tanamkan ke anak? Atau apa tadi? Dengarkan guru ketika bicara. Nah, itu berarti nilai keyakinan untuk menghormati. Kalau ada guru yang berbicara, dihormati, gitu kan, mendengarkan, gitu. Nah, itu nilai yang ingin kita angkat, saling menghormati. Nah, itu yang dicatat, ditulis. Jadi tidak perlu yang tadi yang mendengarkan guru itu, kita ambil nilainya aja. Nah, lalu tinjau ulang agar tidak terlalu banyak. Misalkan ada 10, tidak kurang-kurangin aja, agak-agak 7 atau 5. Yang penting adalah diingat dan diamalkan di semua kelas, gitu ya. Nah, setelah setuju baru ditandatangani dan didandarkan di kelas. Misalkan contohnya adalah apa? Contohnya misalkan di kelas itu perlu belajar atau perlu senang, perlu melakukan tugas. Ini ada perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, cukup 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita tinjau keyakinan. Jadi kemarin apa yang kamu yakini di dalam kelas, kayak gitu kan. Nah, misalkan berisik. Nah, berarti kemarin harus gimana? Saling menghargai Pak kesalahan. Berarti kemarin sudah sepakat saling menghargai. Kenapa kok tetap berbicara di kelas? Gitu. Nah, itu contoh keyakinan. Bisa juga keyakinannya menghormati, tanggung jawab, disiplin, jujur, rajin beribadah. Nah, misalkan ada yang nggak mengumpulkan tugas, anak diberikan pertanyaan-pertanyaan, gitu kan. Kenapa nggak mengumpulkan tugas, gitu kan? Karena kelupaan Pak kemarin ini, gitu kan. Jadi kamu sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana kemarin ya. Tentang kedisiplinan Pak, saya nggak disiplin, gitu kan, dalam mengumpulkan tugas, gitu. Atau saya tidak tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke tinjau ulang ke keyakinan kelasnya. Nah, coba ini ada permainan lagi, banyak permainan. Tadi sudah Mentimeter, sudah word, sekarang apa lagi? Lihat coba. Yang ini agak benar-benar permainan. Ini namanya memakai aplikasi GameKit. GameKit, jadi dia berupa permainan yang disisipin dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada berbagai macam permainan dan semua scan. Bentuknya betul-betul permainan. Nah. Oke. Nah, ini contoh permainannya, kita buka. Mana tadi? Iya, di TV. Bisa. Itu ada tanda panahnya, ke kanan, ke kiri, ke atas.
Ini permainan semakin tinggi semakin itu. Nah, untuk mendapatkan energinya, dia harus menjawab pertanyaan. Nah, misalkan kita start ya. Nah, di sini bisa ada tombol panah ke kanan ke kiri. Lalu kalau di HP ada jam, ada loncat ya. Nah, ada loncat. Nah, di sebelah kanan atas ada energinya, dan di sebelah kiri ada ketinggiannya. Ini semakin tinggi ya. Kita melompat semakin tinggi. Nah, untuk energi ini kita isi dengan cara menjawab pertanyaan di bawah. Nah, nanti ada answer question. Nah, misalkan dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk mengamalkan nilai apa? Kekerasan berarti misalkan dia harus sabar. Nah, ini menambah 1000 energi, gitu ya. Jadi kita masih tetap bisa berlari. Nah, berlari. Nah, coba main. Nah, ini betul-betul seperti permainan, tapi disisipin dengan beberapa soal-soal yang bisa. Nah, nanti ketinggiannya akan semakin bertambah. Ini 10 meter ke atas. Nah, nanti rekornya adalah siapa yang paling tinggi. Ini untuk karakter anak yang suka kesenangan tadi. Nah, kita bisa menyisipkan kesenangan-kesenangan di sini. Nah, misalkan ini energinya udah mau habis nih. Nah, out of energy. Nah, dia tidak bisa bergerak. Nah, gimana caranya? Dia harus menjawab pertanyaan lagi. Pertanyaannya, nah, misalkan berdoa sebelum beraktivitas. Ini termasuk mengamalkan nilai apa? Nah, nilai religius. Nah, jadi tambahlah energinya untuk berlari lagi. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan tugas di rumah atau soal-soal di rumah, tapi dengan menyisipkan permainan. Banyak permainannya di sini. Ada permainan memancing, juga ada permainan untuk apa ya? Ini ada banyak permainan. Bisa Bapak Ibu buat sendiri. Nah, isi nama kegiatannya apa? Nah, nanti Bapak Ibu coba sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang sudah sampai selesai, itu ada waktunya, kayaknya 3 menit. 3 menit waktunya sampai ketinggian puncaknya seberapa. Tinggiannya enggak, berarti gak jalan-jalan dari tadi. Jadi dia diminta berjalan sejauh mungkin, setinggi mungkin, tapi dengan energi yang dibatasi gitu. Oke, itu selingan permainan ya. Nah, yang berikutnya ada segitiga restitusi. Oke. Jadi ada langkah untuk menyelesaikan permasalahan anak itu dengan cara segitiga restitusi. Yaitu langkah pertama adalah menstabilkan identitas anak. Nah, ini contohnya adalah kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti kita sebagai anak nggak pengen lah kita dengan sengaja membuat kesalahan, gitu ya. Pasti kita sebagai anak pengen melakukan hal yang terbaik, cuman memang nggak sengaja aja melakukan kesalahan gitu. Nah, berarti yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita sebagai guru bisa menanyakan apa, atau memberikan kalimat seperti apa. Bisa juga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, bukan cuma kamu aja yang melakukan kesalahan. Misalkan dia terlambat masuk kelas atau membuang sampah di kelas gitu ya. Nah, itu setiap anak-anak yang lain juga melakukan kesalahan gitu. Tapi di sini alangkah baiknya kita ingin mencari solusi agar kamu tidak melakukan itu lagi gitu. Itu menstabilkan identitas dulu.
agar anak nggak down, agar anak nggak merasa bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu cara untuk menstabilkan imunitas. Yang berikutnya adalah langkahnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, pasti dia punya alasan. Semua perilaku yang dilakukan itu pasti punya alasan. Nah, itu cara menanyakannya gimana? Misalkan kesalahannya apa, lalu kita keyakinan kelas mana yang kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati kemarin, gitu kan. Terus atau menanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu. Kamu pasti nggak ingin menjadi orang yang tidak disiplin atau apa gitu ya. Jadi memberikan pengakuan keyakinan kemarin kamu yakin bahwa bisa bertanggung jawab gitu kan, bisa di kelas. Nah, lalu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal ini. Kamu tentu punya ini validasi yang salah tadi ya. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin jadi seperti apa? Kalau tadi yang validasi tindakan yang salah itu, adakah cara yang lebih efektif untuk apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan untuk melakukan apa alasanmu? Ditanyakan. Nah, ini contoh implementasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, siang Pak. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah ya. Oh ya, tadi Bapak dapat laporan di kelas ya. Kenapa Opik buang sampah di laci meja? Terlupa Pak karena ngobrol dengan teman. Oh, udah sering Opik itu buang sampah di laci meja. Iya Pak, saya suka letak sisa makanan di laci meja. Jadi kalau menurut Opik itu buang sampah di laci meja itu bagus nggak? Menurut saya tidak bagus Pak, jorok. Nah betul, jorok. Jadi makanan yang dibuang di laci meja itu bisa menyebabkan bau juga dan itu nggak sehat. Nah Bapak paham semua manusia itu juga pernah melakukan kesalahan. Nah anak-anak yang lain juga pernah melakukan membuang sampah di laci meja juga. Nah, tapi Opik sadar yang Opik lakukan tadi salah. Ya Pak, saya tahu saya salah. Oh iya. Jadi di sini Bapak ingin cari solusinya gimana Opik biar tidak membuang sampah lagi. Jadi kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan di kelas. Nah, apakah Opik masih ingat kesepakatan di kelas yang kita buat itu apa? Ya Pak, saya ingat. Nah, coba sebutkan apa aja kesepakatan yang di kelas kemarin. Disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati, menjaga kejujuran, dan rajin beribadah Pak. Apakah Opik meyakini nilai kesepakatan yang sudah dibuat di kelas kemarin? Iya, saya yakin Pak. Oh ya, baik. Berarti kalau membuang sampah di laci meja itu termasuk dalam keyakinan apa ya? Tidak sesuai dengan keyakinan disiplin Pak. Oh ya, betul. Jadi membuang sampah di laci meja itu berarti kita tidak disiplin di membuang sampah di tempatnya. Nah, kan Opik sudah memahami apa kesalahannya. Nah, apakah Opik bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya Pak, saya bersedia. Nah, apa yang akan Opik lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan selalu membuang sampah pada tempatnya Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga tidak terulang lagi. Bapak menghargai apa yang Opik yakini dan akan memperbaikinya. Nah, untuk kedepannya Opik buang sampahnya di tempat sampah ya kan sudah disediakan di depan setiap kelas. Ya Pak, terima kasih. Saya akan usahakan agar selalu membuang sampah pada tempatnya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Uca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Uca, di sini Bapak panggil di sini untuk diskusi sebentar. Karena tadi Bapak lihat Uca tidak ikut di sholat zuhur berjamaah dan malah bermain di dalam kelas. Benar, Uca? Ya Pak, benar Pak. Nah, iya. Baik. Nah,
setiap orang pernah berbuat salah. Tidak ikut sholat Jumat di sekolah juga pernah dilakukan oleh setiap orang, setiap anak di sekolah ini. Nah, Uca bukan satu-satunya yang bolos sholat berjamaah, tapi menurut Uca bahwa tidak ikut sholat berjamaah itu tadi salah atau tidak? Iya Pak, karena saya tidak mengikuti sholat Jumat. Nah, kira-kira alasannya kenapa Uca tidak ikut sholat berjamaah di sekolah? Karena waktu udah mau pulang Pak, dan barusan saya bersiap olahraga dan baju masih bawa kuliah, jadi malas untuk sholat berjamaah di musola. Iya, baik. Nah, bukannya kemarin kita sudah pernah buat kesepakatan di kelas ya? Apakah Uca masih ingat kesepakatan apa yang kita buat kemarin? Iya Pak, saya masih ingat. Nah, coba sebutkan apa yang kesepakatan yang kita buat kemarin. Disiplin, bertanggung jawab, dan rajin beribadah. Nah, apakah Uca meyakini kesepakatan yang sudah kita buat itu? Iya Pak, saya meyakini kesepakatan itu. Iya, baik. Berarti kalau tidak sholat berjamaah di musola, tidak sesuai dengan kesepakatan yang mana? Tidak sesuai dengan kesepakatan disiplin dan rajin beribadah. Nah, baik. Alhamdulillah kalau Uca tahu kesalahan dan meyakini keyakinan yang sudah kita buat kemarin. Apakah Uca bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu? Iya Pak, saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu. Apa yang akan Uca lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan berusaha untuk sholat berjamaah di musola dan membawa baju ganti. Alhamdulillah, Bapak sangat menghargai usaha yang akan Uca untuk memperbaiki kesalahan ini. Semoga Uca dapat selalu sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dengan sholat kita menuntaskan kewajiban dan tanggung jawab kita tetap terjaga, karena tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita sudah pulang atau dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Semangat ya Uca untuk sholat. Ya Pak, terima kasih. Saya akan selalu menjaga sholat saya di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, baik. Terima kasih Uca. Sama-sama Pak. Oke, baik. Sebelum atau sambil pertanyaan boleh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, tapi juga sambil refleksi ya. Silakan untuk men-scan barcode-nya, silakan minta tolong untuk mengisi data refleksi. Sambil mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Nah, nanti ada pilihan satuan pendidikan mana di Sesapan Musabah 16. Iya, satuan pendidikannya mana di situ? Iya, ya.
NPSN-nya 11003192. 11003192. Bisa ngapain nih? Bisa. Alamat sekolah Pak. Alamat sekolah ya. Hah? Diklik. Kita NPSN-nya 11003192. 11003192. Baik, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terkait aksi berbagi aksi nyata pada siang hari ini, di pagi hari ini? Kalau sudah tidak ada, kita sudah sampai ke penghujung acara. Mungkin dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya telah hadir dalam kegiatan berbagi aksi nyata di ruang meeting Misalkan di 1 Anambas ini. Ya baik, mungkin ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan saat saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laufik Pratama dari kelas 10 DKV. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Pak Ibrahim adalah senang karena solusi dan permasalahan saya jadi terselesaikan. Terima kasih Pak Ibrahim. Saya tidak akan mengulangi membuang sampah sembarangan di kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uca Albanjari. Saya dari kelas 10 DKP. Kemarin saya dipanggil oleh Pak Ibrahim karena tidak sholat berjamaah. Namun Pak Ibrahim tidak memarahi saya, justru memberikan saya solusinya. Terima kasih Pak Ibrahim, saya akan rajin untuk sholat berjamaah.